Kenapa PDIP begitu ngotot memberlakukan sistem proporsional tertutup? Karena PDIP ingin menang besar dalam pemilu 2024 mendatang. Sistem proporsional terbuka inilah yang menjadi biang keladi dari tidak maksimalnya partai itu menangguk suara dalam pemilu serentak. Open list ini membuat efek ekor jas itu, Jokowi efek itu tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu Indonesia bersama saya Harun Hussein. PDIP ini menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut ya, 2014 dan 2019. Pada 2014 itu pemilu kita belum serentak. Waktu itu PDIP suaranya 18,9% ya. Kemudian PDIP itu tetap menjadi pemenang pemilu dengan suara 19,33%. Tapi sebenarnya ini mungkin mengecewakan bagi PDIP ya, karena dia menangnya tipis-tipis saja. Jadi sebenarnya dengan pemilu serentak itu kan ada efek ekor jas ya. Dalam pemilu 2019 kemarin ada seorang Jokowi yang punya efek Jokowi presidential quotail effect. Artinya efek Jokowi mestinya lebih maksimal. Lagi pula Jokowi ini kan petahana. Tapi ternyata pemilu 2019 kemarin itu tidak maksimal. Jadi PDIP tetap menang tipis-tipis saja, bahkan suaranya tidak sampai 20%. PDIP partai pemenang pemilu, PDIP partai terbesar sekarang di Indonesia, tapi jelas PDIP bukan partai besar, karena dia cuma partai seperlima ya. Suara dan kursinya itu hanya berkisar 20-an%. Jadi suaranya bahkan cuma 19,33%, nggak sampai 20% ya. Jadi PDIP itu jelas bukan partai besar, bahkan bukan partai mayoritas di Indonesia. Ada 80% yang bukan PDIP. Tampaknya PDIP ini melihat sistem proporsional terbuka inilah yang menjadi biang keladi dari tidak maksimalnya partai itu menangguk suara dalam pemilu serentak. Jadi open list ini membuat efek ekor jas itu, Jokowi efek itu tidak maksimal. Ini sebenarnya sesuatu yang memang terjadi juga di negara lainnya. Kita lihat misalnya di Chile dan Brazil. Chile dan Brazil itu menganut kombinasi yang sama dengan Indonesia ya. Mereka itu menganut sistem presidensial, kemudian sistem multipartai, dan kemudian sistem pemilunya adalah proporsional terbuka atau open list. Dan kemudian juga pemilunya serentak. Di sana itu sama kondisinya. Jadi pemenang pemilu itu suaranya kecil. Ya, Brazil dan Chile itu bahkan lebih kecil dari Indonesia ya. Cuma belasan persen ya. Misalnya Brazil dalam pemilu Brazil 2022 kemarin itu pemenangnya adalah Partai Liberal. Partai Liberal itu cuma mendapatkan 16,64%. Itu terjadi juga pada tahun 2018 ya, ketika Partai Sosial Liberal PSL itu partainya Bolsonaro yang menang pemilu, yang terpilih menjadi presiden Brazil 2018 itu bahkan cuma dapat 11%. Dan ini juga terjadi di Chile. Misalnya kalau kita lihat di Chile itu, di Chile pemilu 2021 kemarin itu partai pemenang pemilunya National Renewal itu cuma mendapatkan suara 10,96%. Dan hal yang sama terjadi di 2017. Dia cuma mendapatkan 17,8%. National Renewal ini kan partainya Sebastián Pinera ya, yang terpilih. Sebastián Pinera yang terkenal itu. Partai-partai di Chile dan Brazil itu biasanya cuma dapat belasan persen partai pemenang pemilunya ya. Kadang-kadang menyentuh 20%. Suara partai pemenang pemilunya itu kadang-kadang menyentuh 20%, tapi lebih sering belasan persen. Yang sama dengan Indonesia ya. Kalau kita lihat tahun 2004 itu Golkar menang pemilu 2004 dengan 21% suara ya. Pada 2009 Partai Demokrat itu menang pemilu dengan 20,8%. Kemudian 2014 PDIP dengan 18,95% dan 2019 PDIP dengan 19,33%. Artinya suara pemenang pemilu kita itu makin kecil.
Apakah ini terkait dengan penerapan sistem proporsional terbuka? Mari kita periksa. Kondisi di Chile dan Brazil itu sudah diteliti oleh peneliti dari Universitas Brazil ya, Andre Borges dan Matthew Turgeon itu. Ini maafkan kalau ada keliruan spellingnya ya. Mereka ini peneliti dari Universitas Brazil dan kemudian hasil penelitiannya itu dituangkan dalam Presidential Quartile in Coalition Presidentialism. Jadi dia meneliti kasus Brazil dan kasus Chile. Dan mereka menyimpulkan tidak maksimalnya Presidential Quartile efek di Brazil dan Chile itu karena dua hal, yaitu pemberlakuan sistem pemilu proporsional terbuka dan adanya koalisi partai. Jadi mereka menyebutnya diffusif quartile effect ya, artinya quartile efeknya itu tersebar. Jadi tidak maksimal, tidak terkonsentrasi ke partai pemenang pemilu, tapi terdifusi dan pengaruhnya itu diredam juga oleh sistem proporsional terbuka. Sebagai perbandingan misalnya, bagaimana membandingkan soal itu, kita bisa lihat dalam pemilu Turki. Jadi kombinasi Turki itu adalah sistem presidensial, multipartai, kemudian pemilunya serentak, dan sistem pemilunya proporsional, sama dengan Indonesia. Bedanya dengan Indonesia, Brazil, dan Chile, Turki itu menganut sistem proporsional tertutup. Di sana itu efek ekor jasnya itu lebih kuat. Erdogan menang pemilu dan partainya, Partai Keadilan Pembangunan AKP itu juga mendapatkan suara dan kursi yang cukup tinggi lah ya. Jadi 2018 itu AKP itu mendapatkan 42,56% suara ya. Kemudian dikonversi menjadi 295 kursi dari 600 kursi DPR Turki ya. Dan hasilnya adalah 49,17% kursi, artinya sedikit lagi sudah jadi mayoritas di parlemen. Dan ini membuat posisi Erdogan memang lebih kuat. Itu tahun 2018 ya. Kemudian tahun pemilu 2023 barusan ini, suara AKP turun. Erdogan menang pemilu, suara AKP turun, tapi turunnya tidak terlalu banyak ya. AKP itu mendapatkan 35,61% suara, yang setelah dikonversi menjadi 268 kursi atau 44,66% kursi DPR ya. Sekarang kita bisa lihat perbandingannya dari contoh kasus itu, bahwa proporsional tertutup itu membuat kemenangan partai pemenang pemilu itu lebih terakumulasi ya. Kalau misalnya kita sudah tahu kondisi Chile, Brazil, Turki itu, dan kemudian PDIP tiba-tiba menghendaki itu, PDIP tiba-tiba menghendaki perubahan sistem pemilu dan Mahkamah Konstitusi memutuskan tiba-tiba perubahan sistem pemilu seperti yang disinyalir Denny Indrayana itu, maka Mahkamah Konstitusi bisa dicurigai menjadi bagian dari pemenangan pihak tertentu, pemenangan pemilu pihak tertentu dalam pemilu 2024 nanti. Jadi kalau mau mengubah sesuatu yang begini krusial, sesuatu yang begini fundamental, tidak bisa dengan cara-cara yang seperti itu ya. Undang-undang pemilu ini sebenarnya biasanya dibahas sampai 2 tahun ya. Pengalaman sejak 2000 pembahasan undang-undang menjelang pemilu 2004 yang lalu sampai terakhir itu biasanya dibahas selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu biasanya masalah elemen sistem pemilu ini tidak selesai. Sistem pemilu tertutup atau terbuka biasanya masih di voting di rapat paripurna pengesahan undang-undang pemilu, termasuk dapilnya besarnya berapa, itu di voting. Jadi dibahas 2 tahun pun masalah ini nggak selesai dan selalu menyisakan alternatif-alternatif. Sekarang mau diputuskan MK, kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian, maka ini sesuatu yang tidak bijaksana. Karena
mengingat sistem pemilu itu adalah suatu jantungnya pemilu ya. Artinya sistem pemilu itu alat untuk rekayasa untuk mencapai hasil-hasil pemilu, hasil-hasil tertentu. Tapi jangan sampai hasilnya hasil-hasil yang diduga untuk kemenangan pihak tertentu. Demikian dulu. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.